Di tengah hiruk-pikuk pagi, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM rutin bersepeda di desanya. Suatu hari, matanya tertumbuk pada Nenek Irun, seorang wanita tua yang terlihat lunglai memikul beban hidup. Tergerak hatinya, KDM memutuskan untuk membantu. Interaksi yang awalnya sederhana itu perlahan mengungkap masa lalu yang tak terduga. Nenek Irun ternyata adalah guru Dedi di masa kecilnya. Penemuan ini bukan hanya mengubah hidup Nenek Irun, tetapi juga memperdalam makna kebaikan yang selama ini Dedi jalankan, menunjukkan bahwa jasa seorang guru tak pernah lekang oleh waktu dan kebaikan sekecil apapun bisa menciptakan gelombang inspirasi yang luas. Pagi itu, udara di desa Mekarjaya masih terasa sejuk, ditemani embun yang menempel manja di dedaunan. Dedi Mulyadi, atau yang lebih sering disapa KDM oleh warga desa, sudah siap dengan sepeda kesayangannya. Bukan sepeda mahal dengan teknologi canggih, hanya sepeda ontel usang yang setia menemaninya menyusuri jalanan desa. Rutinitas pagi ini adalah ritualnya. Mengayuh pedal perlahan, menyapa setiap petani yang mulai beraktivitas di sawah atau ibu-ibu yang sudah sibuk menjemur padi di halaman rumah. Senyum ramah selalu menghiasi wajah KDM, membalas sapaan, bahkan sesekali berhenti hanya untuk sekedar bertukar kabar. Baginya, kebahagiaan itu sederhana, melihat desanya hidup, warganya tersenyum, dan udara pagi yang bersih menyapa paru-parunya. Meski kesibukan di luar desa sering menyita waktunya, KDM selalu berusaha untuk kembali ke akarnya, ke desa yang membesarkannya, ke tempat di mana ia merasa paling damai. Pagi itu, KDM berbelok ke jalanan yang agak sesempit, mengarah ke bagian desa yang lebih tua. Biasanya, jalan ini sepi, hanya dilewati warga yang ingin pergi ke kebun atau mencari kayu bakar. Namun pagi ini, KDM melihat sesuatu yang berbeda. Di depan sebuah gubuk reyot yang atapnya mulai melorot, sesosok tubuh tua tampak sedang berjuang mengangkat seikat kayu bakar yang sepertinya terlalu berat untuknya. KDM mengerem sepedanya perlahan. Rasa penasaran sekaligus iba mulai menyelimuti hatinya. Ia tahu sebagian besar warga desa, tapi sosok ini agak asing baginya. Apakah ini warga baru atau ia yang luput mengamati? KDM memutuskan untuk mendekat, hatinya tergerak untuk menawarkan bantuan. KDM memarkir sepedanya di pinggir jalan, melangkah pelan mendekati sosok tua itu. Semakin dekat, ia bisa melihat dengan jelas seorang nenek dengan rambut memutih yang digelung sederhana. Punggungnya sedikit membungkuk dan tangannya bergetar menahan beban kayu bakar. Wajahnya keriput, mencerminkan pahitnya perjalanan hidup yang telah dilalui. Pakaiannya pun sederhana, bahkan terkesan lusuh. "Assalamualaikum, Nenek," sapa KDM lembut, berusaha tidak mengejutkan. Nenek itu mengangkat kepalanya perlahan, matanya yang redup menatap KDM dengan sedikit kaget, seolah tak menyangka ada orang yang mendekatinya. "Waalaikumsalam, Nak," jawabnya dengan suara serak, sedikit tersengal-sengal. KDM segera meraih seikat kayu bakar itu dari tangan nenek. "Biar saya bantu, Nek, sepertinya ini terlalu berat," ucapnya sambil tersenyum hangat. Nenek itu awalnya menolak, "Tidak usah, Nak, saya bisa sendiri." Namun KDM tetap memegang erat ikatan kayu bakar itu. "Tidak apa-apa, Nek, saya kuat. Nenek mau bawa ini kemana?" tanyanya ramah. Nenek itu akhirnya menyerah, pandangan matanya menunjukkan kelelahan yang luar biasa. "Mau ke dalam, Nak, untuk masak," jawabnya pelan. KDM segera mengangkat kayu bakar itu dengan mudah, lalu membawanya masuk ke gubuk. Di dalam gubuk, suasana terasa pengap dan gelap. Hanya ada beberapa perabot usang dan dapur kecil dengan tungku arang. KDM meletakkan kayu bakar di dekat tungku. Saat ia berbalik, ia melihat Nenek Irun sedang memegang dadanya seperti menahan napas. "Nenek baik-baik saja?" tanya KDM cemas. Nenek itu mengangguk. "Tidak apa-apa, Nak, hanya sedikit lelah," jawabnya mencoba menyenyum. KDM merasa hatinya terenyuh. Terbayang betapa beratnya hidup nenek ini. Ia tidak bisa hanya pergi begitu saja. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk berbuat lebih. Setelah memastikan Nenek Irun duduk dengan nyaman di bangku kayu kecilnya, KDM menawarkan bantuan lain. "Nek, apakah ada yang bisa saya bantu lagi?"
Mungkin perlu air atau ada barang lain yang harus diangkat. Nenek Irun menggeleng pelan. "Sudah cukup, Nak. Kamu sudah banyak membantu," ucapnya dengan senyum tipis. KDM tidak menyerah. Ia melihat sekeliling gubuk yang sederhana. Matanya tertuju pada sebuah teko usang di sebuah sudut. "Bagaimana kalau saya buatkan teh hangat untuk nenek? Sepertinya nenek perlu istirahat," usul KDM. Nenek Irun terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Boleh, Nak, tapi maaf tidak ada gula." KDM tersenyum. "Tidak masalah, Nek. Teh tawar pun enak. Saya akan carikan gula ke tetangga," ucapnya ringan. Ia segera keluar menuju rumah tetangga terdekat yang ia kenali. Tak lama kemudian, KDM kembali dengan sedikit gula dan beberapa potong singkong rebus pemberian tetangga. Ia segera menghangatkan air dan menyeduh teh tawar untuk Nenek Irun. Aroma teh hangat memenuhi gubuk, sedikit menghilangkan bau apek yang sebelumnya tercium. Mereka duduk berhadapan, menikmati teh hangat dan singkong rebus dalam keheningan yang nyaman. KDM mencoba memulai percakapan. "Maaf, Nek, kalau boleh tahu, Nenek tinggal sendiri di sini?" Nenek Irun mengelah napas. "Iya, Nak. Suami saya sudah meninggal belasan tahun lalu. Anak-anak saya merantau ke kota, tapi jarang pulang. Mungkin sibuk dengan kehidupannya sendiri," jawabnya dengan nada getir yang tak bisa disembunyikan. KDM mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia bisa merasakan kesepian yang memancar dari diri Nenek Irun. Ia tahu bahwa sebagian besar warga desa, tapi sosok ini agak asing baginya. "Jadi nenek tinggal sendiri dan mengurus semuanya sendiri?" tanyanya lagi. Nenek Irun mengangguk. "Begitulah, Nak. Setiap hari saya harus mencari kayu bakar di hutan kecil di belakang desa, atau kadang mencari umbi-umbian untuk dimakan. Kalau ada sisa, saya coba jual ke pasar untuk beli beras." KDM merasa dadanya sesak. Mendengar kisah itu, KDM melihat Nenek Irun bukan hanya sebagai seorang wanita tua yang kesepian, tetapi juga sebagai potret perjuangan yang luar biasa. Hatinya semakin terdorong untuk berbuat lebih. Setelah bercerita banyak, Nenek Irun tiba-tiba menatap KDM dengan lekat. "Nak, wajahmu kok nggak asing ya sama saya? Sepertinya saya pernah melihat kamu di mana gitu," ujarnya, matanya menyipit mencoba mengingat. KDM tersenyum. "Mungkin kita pernah berpapasan, Nek. Saya Dedi Mulyadi, warga asli desa ini. Sudah lama saya tidak sering di desa karena pekerjaan di luar," jawab KDM. Nenek Irun masih terlihat berpikir. Dahinya berkerut. "Dedi Mulyadi, Dedi, sepertinya saya ingat. Dulu ada murid saya namanya Dedi, tapi sudah lama sekali," gumamnya lebih kepada dirinya sendiri. KDM merasa sedikit bingung. Ia tak ingat pernah punya guru bernama Irun. Masa sekolahnya sudah sangat lama berlalu. Ia hanya tersenyum menanggapi ucapan Nenek Irun. Ia tidak ingin membebani Nenek Irun dengan pertanyaan lebih lanjut. Setelah menghabiskan teh dan singkong rebus, KDM pamit. "Nek, saya harus pergi sekarang, tapi saya janji, saya akan datang lagi, mungkin lusa atau kapanpun saya ada waktu luang. Saya ingin membantu Nenek," ucap KDM tulus. Nenek Irun menatap KDM dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih banyak, Nak Dedi. Kamu baik sekali," ujarnya suaranya bergetar. KDM hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tahu janji ini bukan sekedar basa-basi. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk meringankan beban Nenek Irun. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran KDM terus tertuju pada Nenek Irun. Kondisinya yang memprihatinkan, kesepiannya, dan perjuangannya membuat KDM merasa terpanggil. Ia mulai menyusun rencana dalam benaknya. Bagaimana ia bisa membantu Nenek Irun dengan cara yang paling efektif dan berkelanjutan. Bukan hanya bantuan sesaat, tapi bantuan yang bisa membuat Nenek Irun hidup lebih layak. KDM memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Nenek Irun dari warga desa yang lebih tua. Ia perlu memastikan apakah ada keluarga lain yang bisa dihubungi atau bantuan apa yang paling mendesak. 2 hari kemudian, KDM kembali ke gubuk Nenek Irun, tapi kali ini tidak dengan sepeda, melainkan dengan mobil. Ia membawa beberapa bahan makanan pokok, selimut baru, dan sedikit uang tunai. Saat tiba, Nenek Irun sedang duduk di teras gubuknya memandangi jalanan dengan tatapan kosong. Kedatangan KDM membuat senyum tipis menghiasi wajahnya. "Assalamualaikum, Nek," sapa KDM riang. "Waalaikumsalam, Nak Dedi." "Wah, kamu benar-benar datang lagi," ujar Nenek Irun matanya berbinar. KDM meletakkan barang-barang bawaannya.
Tentu saja, Nek. Kan saya sudah janji, katanya sambil tersenyum hangat. Mereka duduk dan berbincang lagi. KDM menanyakan kabar Nenek Irun dan sedikit mengorek informasi tentang kehidupannya di masa lalu. Nek, saya tadi sempat tanya-tanya ke Pak RT dan beberapa tetangga lama. Katanya nenek dulunya guru di sekolah dasar di desa ini, tanya KDM hati-hati. Nenek Irun mengangguk pelan. Iya nak, saya dulu mengajar di SD Mekarjaya, tapi itu sudah lama sekali. Dulu saya mengajar kelas 1 sampai kelas 3. Seketika, kilasan memori muncul di benak KDM. SD Mekarjaya. Kelas 1. Guru yang baik hati, selalu pasar mengajari membaca dan menulis. Tapi siapa namanya? KDM mencoba mengingat namun samar. Oh ya Nek, dulu saya juga sekolah di SD Mekarjaya. Tapi saya tidak ingat nama guru-guru saya yang lama, kata KDM mencoba memancing ingatan Nenek Irun. Nenek Irun tersenyum.